Something is new. Your hair. Where is my hair? Mana rambutku, saudara? Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada teman-teman baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Terima kasih buat join. Bagaimana kabar yang ada di Jogja? Wow, ada yang di Jogja, di mana lagi nih? Di Tarakan ya. Yang ada di Tambang, yang ada di Bandung, Samarinda. Ya, jadi mungkin teman-teman yang ada di Facebook yang tidak tahu keadaan di sini, kalau di Tarakan kita dibatasi untuk dalam gereja itu ada kegiatan 5 orang. Jadi untuk spesial untuk live streaming dalam bentuk kegiatan ibadah gitu, untuk live streaming. Nah, jadi malam hari ini kami tidak lebih dari 6 orang. Ada yang lain sih, tapi Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini terima kasih buat pengurus yang menghubungi kemarin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Hari ini kita dibatasi dengan banyak hal untuk kita datang beribadah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan, saudara. Bukan tempatnya, bukan suasananya, tapi kerinduan kita yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang ketemu dengan Tuhan pasti akan ada perubahan dalam hidupnya, teman-teman. Ya, kita ingat Sakeus. Sakeus ini orang yang kaya. Dia punya jabatan sebagai seorang kepala pemungut pajak di daerahnya, saudara. Dia waktu mau ketemu sama Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan itu banyak sekali tantangan gitu. Dia sebenarnya sebagai orang yang punya power, dia gampang aja suruh untuk orang pindah untuk dia bertemu dengan Yesus. Tapi dia tidak manfaatkan powernya itu, tapi dia ada inisiatif untuk naik ke pohon ara, teman-teman. Nah, pohon ara itu adalah pohon yang pernah dikutuk Yesus. Karena apa? Tidak berbuah. Tapi respon dari Sakeus inilah yang luar biasa. Waktu Tuhan bilang apa? Turun Sakeus, bukan di situ tempat. Aku harus menginap di rumah malam hari ini. Nah, apa yang Sakeus lakukan waktu disuruh turun sama Tuhan Yesus? Satu kali Yesus bilang turun, saudara. Jadi pohon ara itu, ini pengajaran yang pernah saya terima berapa waktu lalu di Manado. Pohon ara itu melambangkan kutuk, saudara, karena pohon ara itu pernah dikutuk oleh Yesus. Bukan pohon ara itu, tapi pohon ara yang pernah dikutuk sama Yesus. Jadi pohon ara ini adalah kutuk, dan Sakeus ada di atas kutuk itu, gitu. Satu kali Yesus tegur, turun Sakeus, apa dilakukan? Dia langsung turun. Nah, kebanyakan orang hidup di atas kutuk, berapa kali dengar firman, berapa kali ditegur, berapa kali Tuhan berbicara dan tidak ada respon, saudara. Nah, malam hari ini Tuhan ingatkan kita satu kali saja belajar dari orang berdosa yang seperti Sakeus ini. Tuhan bilang turun, dia turun. Kebanyakan kita mungkin kita berpikir kutuk apa? Mungkin kutuk keturunan tidak, tapi ada kutuk-kutuk kebiasaan. Suka remehin orang, suka mandang rendah orang lain, suka merasa diri kita yang paling benar. Ini kebiasaan jelek, teman-teman. Ya, jadi itu yang dialami Sakeus. Nah, kita belajar kenapa Sakeus, orang yang terpandang seperti ini, itu bisa jadi seperti orang yang merendahkan hati gitu. Untuk cari Yesus itu harus merendahkan hati gitu. Bertemu dengan Yesus, dan orang yang bertemu dengan Yesus pasti ada perubahan. Kita ingat cerita dari Sakeus, saudara. Waktu Yesus datang ke rumah Sakeus, menumpang di rumah Sakeus, itu ada yang terjadi. Sakeus bilang apa? Kalau aku ada peras orang, hari ini aku ganti 4 kali lipat. Orang berjumpa dengan Tuhan, ada yang berubah dari hidupnya. Apa, saudara? Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, yang paling pertama kali berubah adalah karakter kita. Gitu. Lewi ketemu Tuhan, berubah karakternya. Gitu. Sakeus ketemu Tuhan, berubah karakternya. Saulus, bahkan waktu Yesus sudah mati, dia ketemu dengan rohnya Yesus, Roh Kudus, di jalan untuk menuju ke Damsik, berubah. Gitu. Nah, kita berapa kali kita masuk ibadah, kita tidak berubah. Pertanyaan, kita berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya terlalu berani sekali dari mimbar saya bilang begini, tidak semua orang yang beribadah di gereja itu berjumpa dengan Tuhan. Kalaupun kita cuma live streaming di rumah atau dimanapun kita berada, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya bilang begini, orang berjumpa dengan Tuhan pasti ada terjadi dalam kehidupannya. Hidupnya tidak akan sama lagi gitu, tapi orang sama terus kehidupannya. Haleluya. Kenapa Sakeus, orang yang terhormat ini, bisa merendahkan hati untuk cari Yesus? Apa yang dialami, saudara? Itu coba kita buka di dalam Amos. Ini tadi saya sampai di gereja, saya ada buat beberapa catatan, saudara.
Nih. Ada sekitar 6 lembar catatan. Tapi waktu saya duduk di sini Roh Kudus bicara lain. Oke, kita bicara tentang Sakeus, saudara. Apa yang kita dapatkan dari Sakeus di dalam Lukas 19 tadi itu. Akhir-akhir ini Tuhan sering berbicara tentang Sakeus. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ini sedang banyak ditimpa oleh orang-orang akhir-akhir ini, saudara. Kehausan, kelaparan untuk dengar firman Tuhan. Dan ini harus kita miliki. Gitu. Nggak pusing bagaimanapun harus dengar firman Tuhan. Nggak peduli bagaimanapun harus baca firman gitu. Dan ini yang Tuhan mau harus kita miliki, saudara. Roh lapar, roh haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Nah, kalau kita merasa diri yang nggak pernah mengalami ini, saudara, kita nggak butuh Tuhan gitu. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu firman Tuhan bilang begini. Waktu Yesus bercakap-cakap dengan anak muda yang kaya raya, dia bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki kehidupan yang kekal? Yesus bilang begini, jual apa dikatakan kitab suci? Dia bilang, hormati ayah ibumu sudah aku lakukan dari masa mudaku. Artinya apa? Dia sudah lama kenal Tuhan, saudara. Terus Tuhan bilang, apa satu lagi yang kau belum buat? Dia bilang apa? Dia bilang, jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Alkitab tulis begini, lalu ia kecewa dan meninggalkan Yesus. Waduh, karena perkataan keras akhirnya dia kecewa, tinggalkan Tuhan Yesus begitu. Dan Yesus bilang begini, itu Yesus kasih perumpamaan begini, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerjaan sorga. Betapa sulitnya saudara masuk sorga itu, saudara. Jadi sekedar kita terima Yesus itu tidak cukup. Makanya kita perlu kerjakan terus keselamatan kita setiap hari. Kita cari itu firman dan kita lakukan itu firman. Puji Tuhan. Kenapa dibilang unta, saudara? Karena unta ini banyak sekali. Saya sering bagikan ini waktu saya masih di Manado kepada mahasiswa yang ada di Manado, saudara. Masalah kerendahan hati ini, saudara. Nah, jadi unta itu dia berkuku belah dan dia adalah salah satu hewan yang haram bagi orang Yahudi gitu. Tapi Yesus bilang begini, lebih mudah ini unta masuk melalui lubang jarum. Jadi itu lubang jarum pernah dijelaskan sama salah satu hamba Tuhan, bukan lubang jarum yang jarum jahit itu, saudara, tapi ada lubang jarum yang ada di tembok retapan itu, yang katanya kalau sudah sahabat itu ditutup atau seperti apa, dan yang mereka terlambat harus lewat di bawahnya. Jadi unta juga bisa lewat tapi setengah mati, saudara. Nah, dikatakan unta lebih mudah masuk di situ daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Unta ini yang pertama, saudara, dia kalau macam tuannya mau naik ke atasnya, yang dia lakukan adalah merendahkan dirinya. Kalau melihat Tuhan besar di hidup kita, kita belajar merendahkan hati. Tapi kalau kita kadang-kadang kita gampang aja bilang merendahkan hati gitu. Kalau kita susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, itu susah rendah hati itu, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya sering bilang begini, anak Tuhan itu dua ciri-cirinya. Pertama, hatinya penuh damai. Kedua, suka mengampuni gitu. Nah, ada mohon maaf kalau dia sementara nonton malam hari ini. Teman saya ada satu yang pernah bikin status di Facebook begini, iyo, ini bahasa Manado, saudara, kita so ampuni pangana, nanti Tuhan jo yang balas. Darah Yesus itu bukan mengampuni, itu kepahitan, saudara. Haleluya. Jadi unta itu kalau macam tuannya mau naik ke atas, dia harus merendahkan dirinya gitu. Kita ini harus belajar merendahkan diri gitu. Kita kalau tidak bisa dengar orang muji orang lain, sesuatu ini tidak beres dalam hati. Nah, ini kenapa saya ngomong begini, saudara? Ini pengalaman yang sering saya dapati di mana-mana. Gitu. Saat saya ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Jakarta, di Jawa sana, di Sumatera, kadang-kadang saya bukan kagum ke orang lain, cuma begini, diberkati dengan orang lain. Saya sering bilang begini, aduh, luar biasa kan penyertaan Tuhan. Orang suka bilang begini, iya sih, tapi ya ada tapinya. Ya. Orang yang rendah hati, saudara, dia siap belajar dari orang lain,
Tuh, siap belajar dari keadaan. Lewat keadaan COVID-19 ini kita belajar nggak sih? Apa sesuatu yang belajar? Anak Tuhan itu harus selalu belajar, saudara. Belajar itu apa sih? Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu. Tidak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni, tidak bisa memberkati jadi bisa memberkati, tidak bisa melupakan seseorang jadi bisa. Itulah belajar, dan itu setiap hari. Jadi kita anak Tuhan itu harus selalu belajar. Kenapa? Saya sering bilang begini, orang kalau tidak mau diajar lama-lama kurang ajar. Sudah tahu kebenaran masih kompromi dengan dosa, itu orang kurang ajar. Tuh. Sudah tahu mamanya masih dilawan, itu orang kurang ajar. Sudah tahu pacarnya ada tapi masih selingkuh, itu kurang ajar. Sudah tahu nyontek itu salah, masih dibuat, fix, kurang ajar. Ya. Jadi kita harus selalu diajar, saudara, lewat keadaan, lewat masalah begitu. Itu ada segala sesuatunya, itu Tuhan izinkan, dan kita harus belajar dari sana. Saudara, ini masalah kerendahan hati ya. Nah yang kedua, unta itu saudara, di padang gurun menghadapi badai pasir, saudara. Dia tidak lari, saudara. Kalau teman-teman yang pernah nonton film apa itu, Scorpion King, kalau tidak salah itu film The Rock itu, mereka waktu di padang pasir, kalau tidak salah itu, unta itu waktu ada badai pasir itu dia tidak lari, saudara. Dia lipat kaki depannya untuk tetap bisa berdiri, lipat kaki belakangnya, jadi dia berlutut, saudara, dan dia jalan pelan-pelan, terobos itu badai. Nah, belajarlah dari unta. Dapat badai jangan menangis. Ya, kalau anak kecil kan sedikit-sedikit menangis. Tapi kita diingatkan kalau menangis itu anak kecil. Tuhan cari iman-iman dewasa malam hari-hari ini, saudara. Tuh, jalan pakai kaki, jalan pakai lutut. Ada masalah jangan lari, jalan pakai lutut. Berlutut, pakai lutut, cari Tuhan. Kemudian ini, saudara, sangkut pautnya dengan Sakeus, dengan ini unta ini, saudara. Unta ini biar berapa hari di padang belantara, di padang gurun, saudara, tidak mengalami kehausan. Kenapa? Satu kali dia minum dia sampai puas. Jadi ini cadangan dia simpan di belakangnya, air untuk berapa hari ke depan gitu. Dan itu akan dia simpan untuk menjadi cadangan dia nanti di padang gurun. Dan ini satu contoh yang Tuhan kasih gitu. Kita Hosea bilang begini, kamu berpakaian tapi masih kedinginan. Kamu makan tapi masih kelaparan, tidak sampai kenyang. Kamu minum sampai tidak sampai puas. Nah, kebanyakan orang begitu, saudara. Tuh, makanya di padang gurun cepat sekali gemetar, padang gurun cepat sekali pingsan, dapat masalah menangis. Kenapa? Tidak sampai puas gitu. Nah, di alami Sakeus itu adalah rasa lapar dan haus untuk cari Tuhan, mencari kebenaran. Makanya dia tidak pusing, dia orang terpandang, dia orang yang dikenal, dia adalah kepala pemungut cukai, naik ke atas, dia cari itu Yesus gitu. Itu pohon ara itu sebenarnya seharusnya kan ada di ladang, ada di kebun gitu. Kenapa waktu itu kan bukan di kejadian Sakeus ketemu dengan Yesus kan bukan di kebun, bukan di ladang, tapi itu di tengah kota, saudara. Salah satu hamba Tuhan bilang begini, saudara, pengajarannya itu. Jadi waktu benih pohon ara ini jatuh di tanah itu ini mungkin akhir-akhir ini, saudara, sangat banyak sekali pertentangan hamba-hamba Tuhan yang katanya nama-nama firman. No, gitu. Firman Tuhan itu luas. Bahkan ada beberapa yang suka menguji firman Tuhan. Dan selalu saya bilang begini, kalau masuk akal itu bukan firman, karena firman itu melampaui akal. Mau uji firman pakai akal tidak bisa. Otak kita cuma sebesar ini, sekepal ini. Tuhan itu universe besar sekali. Kita mau gila, saudara. 2 roti 5 ikan dimakan 5.000 orang. Sisanya berapa? 12 keranjang. Sampai gila kita mau cari tahu, tidak akan bisa. Botak kita, saudara, kayak saya ini. Kenapa? Karena firman Tuhan itu melampaui akal. Akhir-akhir ini banyak sih, jangan kan tempat lain, di grup saya saja banyak, saudara, yang di grup WA saya suka cari tahu tentang Tuhan ya. Tuhan bukan dicari tahu, Tuhan itu dialami, saudara. Kita kalau sebut diri Kristen tapi tidak pernah mengalami Tuhan, ya belum Kristen itu. Kristen artinya apa? Hidup sama seperti Yesus. Be like Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, lanjut lagi, saudara ya. Jadi waktu
Saya bilang tadi itu pohon ara itu waktu benihnya jatuh di 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 tempat itu, Tuhan sudah perintahkan pada malaikat-malaikatnya untuk menjaga supaya tidak ditebang orang, tidak dipangkas, tidak dicabut oleh orang. Karena satu hari kelak akan ada orang bernama Sakius naik ke pohon itu dan akan berjumpa dengan aku. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa rencana Tuhan itu baru untuk cuma satu orang, saudara. Tuhan itu buat seperti itu gitu. Maka dalam kehidupan kita itu apa yang kita khawatirkan asal kita dengar-dengaran saja, saudara. Kadang-kala kita banyak kehilangan berkat karena apa? Kita tidak dengar-dengaran. Kedua, kita malas, saudara. Haleluya. Ini saya bicarakan karena saya mengalami gitu. Karena Tuhan itu ya, firman-Nya ya dan amin. Dia bilang begini, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Pertanyaannya, kita alami enggak itu? Kalau Tuhan bilang masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang, kita alami enggak? Belum tentu. Kita bisa bilang amin gitu. Tapi respon kita yang buat kita nantinya mengalami atau tidak. Respon kita yang buat kita mengalami atau tidak gitu. Tuhan bilang begini, aku berikan kepada masa depan yang penuh dengan harapan gitu. Itu maunya Tuhan gitu. Dan kita harus join, kita harus kerjasama, kita duet dengan Tuhan gitu. Tapi kalau macam kita tentukan kita pun jalan sendiri gitu, Tuhan bilang ya begitulah cara hidupnya. Nah, Tuhan tidak pernah rancangkan orang-orang dalam kecelakaan, saudara. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan terjadi, tapi itu bukan rencana Tuhan. Tangkap ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi karena kebebalan kita, gitu. Saya ingat, saudara, di kisahnya siapa? Nabi Hizkia, tuh, Raja Hizkia, Raja Hizkia, waktu sudah mau mati, Tuhan kirimkan nabinya kepada Hizkia. Sampaikan kepada Hizkia dia akan mati. Hari ini juga, Devi, disampaikan Hizkia, sampaikan pesan-pesan terakhirmu kepada keluargamu karena Tuhan bilang kau akan mati hari ini. Alkitab tulis begini, saudara. Lalu Hizkia membalikkan kepalanya dan dia menangis terseduh-seduh dan dia bilang apa? Tuhan, tidak kau ingat segala kebaikan, segala yang kau buat di hadapanmu, aku baik dan sebagainya. Dia mulai ungkit-ungkit. Tuhan kita itu bukan, saya suka perkataan dari seorang hamba Tuhan, Pak Kris Manusama, Tuhan itu bukan kasihnya yang besar, tapi dia itu kasih, gitu. Makanya Tuhan luluh gitu. Oh ya ampun. Akhirnya apa? Tuhan bilang apa kepada nabinya waktu dia sudah pulang sampai di ruang tamu? Kembali ke kamar, sampaikan kepada Hizkia, aku tambahkan umurnya 15 tahun. Dapat bonus, saudara. Haleluya. Dapat bonus. Alkitab tulis begini, 2 tahun kemudian Hizkia punya keturunan lagi. Punya anak lagi namanya Manasye, saudara. Kalau saudara sudah baca firman-Nya itu. Nah, Manasye ini punya kejahatan yang luar biasa sekali. Alkitab bilang tidak ada raja sebelum Manasye yang punya kejahatan seperti dia. Dia ambil itu perabot-perabot rumah Allah, dia dirikan tiang-tiang berhala dan sebagainya, itu jahat di mata Tuhan. Alkitab bilang begini, akibat kesalahan raja itu menyebabkan seluruh umat Israel menjadi berdosa. Jadi hati-hati dengan pemimpin, saudara. Jadi pemimpin itu udah enak. Jadi pendeta, jadi gembala, aduh udah enak, saudara. Alkitab bilang begini, kalau kau lihat dia bikin dosa, engkau tidak tegur, dia mati, darahnya tertanggung atasmu. Nggak mudah jadi pimpinan, saudara. Nggak mudah jadi gembala, jadi pendeta. Itu punya beban yang besar. Lihat aja orang bikin dosa, aduh sekarang kan, jemaat lebih jago, lebih pintar daripada gembala. Itu yang sulit, gitu. Kalau memang gembala kita mengalami kekurangan, pendeta kita mengalami kekurangan, penatua kita, ketua pemuda kita mengalami kekurangan, kita isi kekurangannya, bukan mendahului dia. Ini masalah kerendahan hati juga, saudara. Saya tahu ini Roh Kudus yang bawa kita. Kerendahan hati. Kadang-kala kita dipimpin oleh orang yang di bawah kita, saudara. Tapi yang Tuhan mau apa? Yesus ini pemilik alam semesta. Dia bereinkarnasi jadi manusia. Dia lahir di mana? Hotel bintang 5, rumah sakit bintang mana? Di tempat paling hina, di kandang binatang, saudara. Haleluya. Dia bisa lahir di kandang binatang. Tapi kalau Yesus belum bisa lahir di hati kita, mungkin hati kita lebih kotor daripada kandang binatang. Nah, malam hari ini Tuhan ingatkan kita kerendahan hati, saudara. Sebenarnya banyak sih kerendahan hati itu yang Tuhan ingatkan. Tadi saya di belakang saya catat-catat tentang rendah hati, saudara. Puji Tuhan. Ini yang dialami oleh Sakius, saudara.
Tuh, masalah kerendahan hati, dan Tuhan mau itu kita miliki, kerendahan hati. Puji Tuhan. Bukan cuma Sakius, saudara. Banyak sekali orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang Tuhan kasih contoh di Alkitab yang berubah gitu hidupnya, gitu. Dan kita pun juga mengalami mungkin ya. Dulu kita hidupnya amburadul gitu. Dulu hidup kita jauh dari Tuhan. Nah, permasalahannya gini. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus hasilkan buah gitu. Supaya kamu menghasilkan buah. Ada 3 buah yang harus dihasilkan. Pertama, buah pertobatan, buah pelayanan, dan ketiga, buah roh. Nah, pertama buah pertobatan. Jadi kita bertobat kenal Tuhan harus ada buahnya, saudara. Apa itu? Saya bilang tadi karakter. Ada hamba Tuhan bilang begini, karisma bisa bawa orang keliling dunia, tapi karakter bisa bawa orang ke surga. Bakat, talenta yang bisa bawa orang ke puncak, tapi karakter yang buat dia bertahan di sana. Berapa banyak orang-orang yang diangkat Tuhan tuh menjadi anggota dewan, menjadi bupati dan sebagainya, kemudian berakhir di penjara. Karena apa? Bakatnya yang bisa bawa dia ke puncak, tapi karakternya yang menentukan dia bisa bertahan atau tidak. Gitu. Nah, banyak orang gagal di sini masalah karakter, saudara. Karakter yang, ya makanya kita punya itu karakter ilahi. Kalau Alkitab tulis di kitab Timotius itu manusia akhir zaman seperti apa? Mencintai diri sendiri, jadi hamba uang, tidak suka dengan mendengar agama dan sebagainya. Itu manusia akhir zaman. Bagaimana manusia ilahi? Kebalikan dari itu. Kalau di kitab Timotius bilang begini, suka memberontak, tidak memberontak. Kitab Timotius bilang apa? Tidak tahu berterima kasih, kita tahu berterima kasih. Kitab Timotius bilang apa? Tidak menghormati orang tua, kita menghormati orang tua gitu. Itulah karakter ilahi yang harus kita miliki, saudara. Puji Tuhan. Dan apa hasilnya, saudara? Perjumpaan Sakius dengan Tuhan itu, saudara, itu karena apa? Haus dan lapar. Alkitab bilang begini dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Haleluya. Ini satu raja yang luar biasa, Raja Daud, sampai ngomong begini, seperti rusa merindukan sungai, demikianlah jiwaku. Aduh, kita mengalami itu, saudara. Haus dan lapar. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini bahasa lain daripada kasih mula-mula atau cinta mula-mula. Saudara, saat pertama kali jatuh cinta kepada orang lain, saudara pacaran, di minggu pertama itu, cinta itu yang besar itu, saudara, itu yang Tuhan mau kita miliki terus begitu. Perjumpaan dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan, itu kita miliki setiap hari. Tuhan bilang begini, kalau engkau panas ya panas saja, kalau kau dingin lah. Jangan som-som gugup, kadang-kala semangat, kadang-kala hilang semangat, kadang-kala lakukan firman, kadang-kala tidak dilihat orang hilang integritas. Tuhan bilang apa? Konsistenlah. Mau bikin dosa, bikin. Biarlah orang kudus terus menguduskan dirinya, orang jahat terus berbuat jahat, dan orang cemar terus mencemarkan dirinya gitu. Itu orang yang konsisten gitu. Sekali jahat ya jahat, sekali Yesus ya Yesus gitu. Jangan tidak konsisten, kadang-kala benar, kadang-kala ini Alkitab bilang apa? Tuhan Yesus bilang begini, aku akan memuntahkan engkau kalau engkau tidak panas, tidak dingin. Puji Tuhan, dan ini Tuhan cari, saudara. Rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan di kitab Amsal saya baca Amsal 27 ayat 5 bilang begini. Ayat 7, saudara. Amsal 27 ayat 7, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Jadi bagi orang yang kenyang dia injak-injak madu, tapi orang yang lapar, yang pahit pun dia suka gitu. Tangkap ya maksudnya, saudara ya. Kita kalau masam kita rasa tidak butuh tuh firman, biar firman Tuhan itu kencang keras bagaimana guru kita, pusing amat gitu. Tapi kalau orang lapar dan haus, dia cari Tuhan terus, saudara. Mau itu firman diputar-putar terus, mau itu firman sudah berapa kali dengar versinya, dia tidak pusing. Ada satu hamba Tuhan di kota Manado namanya Pendeta Jerry Salnger. Saya diberkati dengan kesaksiannya, pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan. Ini orang latar belakang preman, saudara. Preman pasar terminal, saudara. Dan orang Manado banyak yang tahu itu. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami rasa lapar dan haus yang bombastis, luar biasa. Kenapa? Mungkin lucu kita dengar, saudara ya. Dia bilang begini,
ibadah kolom pun dia hadir, ibadah kaum wanita, dia seorang preman nih, ibadah Jumat gembira untuk anak sekolah minggu dia hadir. Ibadah kaum wanita kolom dia hadir. Kenapa? Dia suka mau dengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita kalau dengar firman Tuhan sudah gemetaran sendiri, bukan gemetar karena dengar firman. Haleluya, puji Tuhan. Sambil WA-an gitu kan, sambil buka Facebook dan sebagainya. Alkitab bilang begini dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 itu, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tapi barang siapa taat akan menerima balasan. Segala sesuatu yang kita tabur kita pasti akan tuai, saudara. Makanya saya sering bilang begini, saudara, karena Alkitab itu sistemnya tabur tuai. Coba kita lihat hidup kita, introspeksi diri akhir-akhir ini, apa yang kita tabur, maka kita akan mengerti apa yang kita tuai selama ini. Tidak mungkin kita tanam tomat, tumbuhnya lombok, apa sih, rica. Tidak mungkin kita mau tanam semangka yang berbuah merica, saudara. Apa yang kita tanam, itu yang kita buat. Nah, makanya tadi saya bilang itu ada 3 buah yang dihasilkan. Pertama itu buah pertobatan, itu karakter kita yang berubah, saudara. Nah, kita kalau sudah kenal Tuhan tapi karakter kita masih lama, ya aku masih ada orang yang lebih parah dari itu, saudara. Ini juga pengajaran yang saya pernah dengar dari satu hamba Tuhan. Mending kalau macam dia belum berubah total gitu. Ada yang sudah berubah terus kembali lagi. Itu manusia lamanya dia hidupkan kembali, saudara. Kita kalau kenal Tuhan, kita matikan manusia lama kita yang suka berontak, kita matikan manusia lama kita yang suka merasa diri paling benar daripada orang lain, kita matikan manusia lama kita yang bibir ndak tahan kalau ndak begibah, gosip. Itu kita matikan, saudara. Makanya saya bilang tadi, itu perjumpaan dengan Tuhan efeknya itu perubahan karakter gitu. Nah, sudah selesai itu, saudara, ada orang yang malah bangkitkan lagi, sudah mati manusia lamanya, dia hidupkan kembali. Zombie kan, saudara kan, mayat hidup. Nah, jadi malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, konsisten. Kalau kau panas, dingin. Jangan panas, Sedangkan kalau kopi panas, saudara, teh panas, habis dibuat, masukin di freezer, rusak itu elemennya. Gitu. Artinya apa? Tidak bisa konsisten gitu. Tidak bisa minyak dengan air pun tidak bisa bersatu, saudara. Air panas dengan air dingin tidak bisa bersatu juga. Pasti akan dominan ke satunya gitu. Nah, jadi malam hari ini kita diingatkan firman Tuhan tuh. Dan dampak dari perjumpaan Sakeus dengan Tuhan itu ada di ayat-ayat selanjutnya gitu. Yesus bilang apa? Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun keturunan Abraham. Dampak dari perjumpaan Sakeus dengan Tuhan itu apa? Itu keselamatan bukan cuma untuk Sakeus, tapi untuk seluruh seisi rumahnya, saudara. Semua orang yang ada dalam rumahnya itu mengalami keselamatan dari mana? Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan gitu. Nah, banyak orang salah persepsi dengan ayat ini karena di dalam Kisah Rasul 16-19 sana juga dikatakan kepala penjara Filipi itu pertobatannya dia itu juga menyelamatkan seisi rumahnya. Kita jangan salah persepsi dengan ayat-ayat yang mungkin kita cuma dengar sepintas. Satu orang bertobat dalam keluarga, sisi rumah diselamatkan. Sadar. Bukan begitu konsepnya, saudara. Kitab Yeskiel, karena satu ayat dengan ayat lain itu tidak mungkin bertentangan. Kitab Yeskiel bilang begini, seorang ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya, dan seorang anak tidak turut menanggung kesalahan bapaknya. Artinya apa? Kalau ada satu orang bertobat dalam keluarga, orang ini punya tugas apa? Bersyafaat bagi orang-orang yang ada di rumahnya, gitu. Ada dalam kitab Petrus juga kalau tidak salah, atau Petrus atau Yakobus bilang begini, kesalehan istri itu membuat suaminya bertobat, atau itu kurang lebih seperti itu, saudara, kalimatnya, saudara ya. Jadi kesalehan istri itu memenangkan suaminya. Jadi kadang-kala ada orang yang tidak bisa ditegur, saudara. Ada kalau orang bisa ditegur gitu. Ngapain? Ya kita bersyafaat. Di dalam kitab Yeskiel 22 ayat 30 begini. Tuhan bilang apa? Aku mencari di tengah-tengah Yerusalem adakah yang mendirikan tembok-tembok di sana. Tidak ada di Tuhan temukan orang yang mendirikan tembok di sana. Akhirnya Tuhan hancurkan satu kali itu Yerusalem.
Nah, begitu juga dengan orang kita punya keluarga gitu. Tuhan lihat ada enggak yang bersyafaat bagi dia? Kita lah yang bertugas, saudara. Makanya dalam setiap ibadah, saya diundang pelayanan atau dimanapun saya melayani, saya kalau berdoa suka bilang begini, saudara. Selain berkati kami, berkati juga keluarga kami, khususnya orang-orang yang berhubungan dengan kami yang belum mengenal Tuhan. Sebagaimana Tuhan panggil kami untuk melayani Tuhan, kami rindu Tuhan, seisi rumah kami juga Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini yang saudara yang ingin saya bagikan malam hari ini. Haleluya, karena waktu kita terbatas. Teman-teman yang ada di Zoom juga kayaknya over sampai 9. Oh ya, sama habis. Ya, jadi ini firman Tuhan yang boleh kita sama-sama sharing malam hari ini. Dan nanti saudara, saya akan kasih pengumuman lagi di Facebook, teman-teman yang ingin sharing juga. Dan seperti yang ada tertera dalam profil Facebook saya, bahwa saya melayani layanan doa dan konseling 1x24 jam. Bisa ambil WA saya di sana, dan nanti kita akan sharing-sharing di waktu selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Kita angkat pujian. Sambil buka dulu. Hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu dengan